Nah, ini perbedaan ya antara plan order ya, production order, purchase order ya, plan order, planning ya. Jadi rencana ya, kebutuhan barang itu apa sih ya. Nah, ini bisa dikonversi menjadi production atau purchase order. Nah, production order ini adalah permintaan untuk melakukan proses produksi ya, dengan jumlah yang spesifik ya dan waktu ya di sini juga. Berikutnya adalah purchase order. Purchase order ini adalah keluar ya. Kita meminta atau melakukan pengadaan keluar. Baik itu barang atau jasa ya. Nah, ini kita sudah masuk di execution-nya ya, manufacturing execution process ya. Jadi dari production proposal ya, planning atau order, capacity planning ya, schedule, release ya, shop floor, dokumen, good issue ya. Good issue ini dari tadi kan, raw mat-nya ya, jadi diambil dari gudang ya, untuk kepentingan produksi. Kemudian completion, sudah selesai, confirmation, nanti kita isi confirmation-nya ya. Kemudian good receipt diterima di gudang, order settlement ya, terkait juga dengan finance ya. Jadi dihitung berapa total biayanya ya. Nah, ini adalah siklus dari manufaktur ya. Jadi diakhiri dengan order settlement. Seperti itu. Ini production order ya, digunakan untuk mengontrol produksi ya, dan juga terkait biaya ya. Production order ya, ini mendefinisikan material yang produksinya apa, jumlahnya berapa, tempatnya di mana, waktunya ya, kemudian pekerjaan terlibat, sumber daya yang digunakan ya, kemudian bagaimana biaya itu di-settle ya. Jadi pengakuan biayanya ya dari produksi. Nah, ini contoh tampilan dari production order ya. Ini what-nya ya. Nah, ini materialnya kan. Ini BOM-nya, ini how-nya bagaimana ya. Ini terkait dengan routing ya. Kemudian quantity-nya. Ini adalah timeline-nya ya. Ini schedule ya. Menghitung waktu produksi ya, kemudian kapasitas yang digunakan untuk semua operasi di dalam sebuah order ya. Ini menentukan juga routing-nya ya. Kemudian material master, kemudian work center ya. Nah, sesudah kita buat production order ya, kemudian production itu dirilis ya. Dirilis, ada 2 level rilis ya. Bisa di higher level berarti langsung semua dirilis ya. Ya, atau operation level ya. Jadi satu-satu ya. Dirilisnya di level operasi ya. Kalau di header level berarti langsung semua dirilis ya. Nah, bentuknya bisa otomatis ataukah manual ya, proses rilisnya itu. Ya, kalau manual nanti kita klik ya, ada tanda bendera ya di atas ya. Seperti itu. Ini rilis ya, kemudian availability check, dia akan mengecek ya. Apakah komponen, production tool, dan kapasitas itu tersedia ya. Nah, bisa secara otomatis atau manual ya. Dari sini akan ditentukan waktunya ya. Kemudian menghasilkan availability log ya. Hasil dari ceknya, proses cek ini ya. Kemudian kalau misalnya ada yang missing ya, tidak ada. Kemudian reservation ya, yang kemudian tidak bisa diverifikasi ya. Jadi masih perlu dicek lagi ya. Nah, dari sini nanti kan muncul ini ya, tanggal ya. Kemudian schedule and release ya. Waktu di antara scheduling dan release ya, order digunakan perusahaan untuk memeriksa dan melakukan persiapan yang diperlukan untuk melakukan produksi ya. Nah, sudah kita melakukan release ya, berarti kan siap dieksekusi ya. Nah, dari sini kita bisa mencetak ya shop floor dokumen ya. Kemudian execute good movement, jadi kita bisa mulai ngambil barang ya, picking misalnya dari gudang. Kemudian accept confirmation again orders. Jadi ketika misalnya confirmation itu bisa bertahap sekaligus ya. Misalnya kita memproduksi 100 barang ya.
Confirmation-nya bertahap 10, 10, 10 sampai 100 atau misalnya 100 baru langsung semua di confirmation. Nah, ini adalah contoh seluruh dokumen ya. Misalnya operation based list ya, time ticket, confirmation slip ya, component based list ya, material withdrawal slip ya. Ini PRT ya terkait resource ya. Kemudian multipurpose list ya, operation control ticket, object overview. Nah, ini bisa dicek, bisa dicetak ya. Sudah kita ini melakukan rilis ya. Kemudian material withdrawal ya. Jadi pengambilan material ya. Jadi ketika production order sudah dibuat dan mereferensi kepada bill of material ya, sehingga perlu komponen-komponen yang digunakan untuk memproduksi material tersebut. Nah, maka ini lakukan reservasi untuk setiap komponen ya. Nah, dengan rilis ya, order ya, kita dapat mengambil reserve material ya dari inventory ya. Nah, kemudian ketika diambil, reserve di-update ya, berarti sudah diambil, ya, inventory juga di-update ya, stoknya kan berkurang ya. Kemudian cost yaitu biaya ditambahkan ke order ya. Tambahkan ke order ya. Jadi dengan apa ditambahkan material-material tadi itu kan menambah biaya produksi kan yang ujung-ujungnya nanti akan menentukan biaya ongkos produksinya ya, ongkos produksi dari material tersebut. Atau cost of goods ya, COGS ya. Oke, kemudian COGS atau COGM ya, kalau di sini masih cost of good manufacture, jadi ongkos biaya produksi ya. Sebelum nanti bicara tentang harga jual. Nah, ini material withdrawal ya, tadi sudah confirmation ya untuk mengecek progres ya dari produksi ya. Seperti itu. Bisa dilakukan di level operation, jadi setiap tahap operasi, atau di level order ya, langsung sekaligus ya, di level ordernya. Ya, kalau confirmation bertahap, misalnya dalam satu ada berapa routing kan? Ada misalnya melibatkan 5 routing, satu center sudah selesai ya, di confirmation, berikut selesai ya, confirmation seperti di operation 1, operation 2 selesai, di confirmation, atau langsung semuanya ya, di order level. Nah, kemudian ya data yang dibutuhkan ya, ketika konfirmasi, quantity ya, jadi berapa hasilnya, yieldnya berapa, scrap-nya ya, kemudian rework ya, yang harus dikerjakan ulang ya. Kemudian activity data, setup time, mesin time-nya ya, date dan seterusnya di entry ya ke dalam sistem ya. Baik, nah ini contoh confirmation ya. Confirmation ya, di sini yield-nya tadi ya berapa, scrap-nya, rework-nya ya contohnya. Nah, sesudah confirmation maka dilakukan good receipt ya, penerimaan barang ya. Baik, barang finish goods-nya sudah jadi ya. Nah, tergantung apakah di levelnya finish good ataupun assembly ya. Sudah jadi ya. Kemudian jadi acceptance of confirmation quantity sebagai output dari produksi ke dalam stok ya. Ketika dilakukan good receipt maka akan melakukan update stok ya. Stoknya bertambah ya. Kemudian secara value berarti ini di finance ya. Karena kan stok ini juga terkait ada value, ada quantity ya. Kalau quantity itu adanya di material ya, material manajemen, kalau value ini adanya di finansial ya. Kemudian price ya, production order di-update sudah ya, berarti sudah dikerjakan, sudah selesai. Ada 3 dokumen yang dibuat, material dokumen, accounting dokumen, dan controlling dokumen ya. Seperti itu. Jadi material dokumennya terkait dengan quantity, accounting dokumennya terkait dengan value ya, stok ya. Kemudian controlling dokumennya terkait dengan price ya, ataupun misalnya terkait dengan biaya produksinya ya, controlling. Nah, kemudian order settlement ya. Jadi melakukan settling ya kepada semua biaya aktual yang terjadi dari sebuah order ya, atau beberapa yang dikumpulkan ke dalam cost object ya. Jadi receiver-nya itu bisa dalam bentuk material, cost center ya, atau internal order ya.
sales order, project, network, atau fixed access. Jadi settlement itu nanti bisa ke cost center ya. Tanggung jawabnya misalnya produksi, nanti dimasukkan ya bahwa biaya produksi ini menjadi di settle-nya itu di cost center ya. Kemudian atau di internal order ya, atau di sales order. Kemudian parameter ya untuk order settlement ini settlement profile ya, siapa receiver-nya, distribution rule dan metode ya. Distribution rule ini gini, ketika proses produksi kan itu melibatkan kan beberapa receiver ya. Nah, ini gimana nih pembagiannya? Bisa jadi ada beberapa cost center yang terlibat. Ya, gimana distribution rule-nya untuk settlement ini ya? Di dalam pabrik itu kan ada cost center-nya kan, misalnya cost center pabriknya, atau bisa jadi kan seperti ada administrasi ya, kemudian pekerja, seperti itu kan. Nah, ini nanti distribution rule-nya untuk settlement-nya gimana? Jadi pembagian beban biayanya ke bagaimana ya. Kemudian settlement struktur ya. Menentukan di bagaimana debit cost element ya desain untuk settlement cost element. Nah, ini di controlling. Settlement rules ya. Secara otomatis desain ya ketika pembuatan order ya, parameter digunakan untuk mendefinisikan this rule ya. Ya misalnya tadi memiliki satu atau berapa distribution rule ya. Nah, di distribution rule itu mendefinisikan siapa receiver-nya tadi, apakah cost center mana ya yang menerima. Ada beberapa cost center yang terlibat dalam proses produksi, settlement share-nya berapa, misalnya apakah 60-40 dari biaya tersebut atau berapa gitu. Kemudian settlement type-nya. Ini contoh order settlement yang ada di finance ya, settling production order to stock ya. Melakukan debit ya ke production order ya. Kemudian perbedaan difference ya di antara the posting dan credit posting di price difference account ya. Jadi ada di material ya, kemudian di production order, kemudian difference ini di price difference ya. Nah, ini tergantung dari akun yang digunakan ya. Tidak seperti ini, contoh aja. Nah, kemudian dilakukan analisis ya, order analysis ya, primary material atau external process atau secondary ya, di production material dan administrative overhead dan labor. Kemudian menampilkan cost analyzing reporting ya. Jadi menghitung antara plan cost, target cost, dan actual cost di production order ya. Kan di awalnya itu kita tentuin ya, berapa ya kira-kira plan cost-nya ya. Kemudian dari plan cost target cost. Nah, ternyata actual cost-nya itu ya bisa jadi lebih, bisa jadi kurang ya. Nah, sehingga dari sini perbedaan tadi akan dilakukan analisis variance ya, perbedaan. Ini bisa digunakan kenapa sih misalnya ongkos produksinya melebihi target atau melebihi apa yang direncanakan ya. Nah, itu kan yang dihindari kan sebenarnya. Nah, lakukan analisis. Nah, ini contoh order settlement ya. Kemudian dari reportnya antara aktual plan dan variance-nya. Ini aktualnya berapa ya, plan-nya berapa ya. Sehingga kalau di sini contohnya kan tidak ada variance ya. Seperti itu. Ini kalau yang ada variance. Ini order status ya, kita bisa mengecek di production order. Status ordernya sekarang apa ya? Nah, di sini sudah dirilis, sudah dikonfirm, deliver, pre-cost, good movement, material commitment, settlement. Nah, jadi ini sudah dilakukan semua. Ya, kalau baru rilis, nanti ketika diklik ini, yang checklist baru rilis aja. Ya, kalau konfirmasi, berarti rilis sama konfirmasi. Baik, demikian ya, overview dari production planning and manufacturing ya, yang ada di SAP ya. Silakan kalau ada mau ditanyakan atau ditambahkan.